Air mata ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Mohon maaf ya bun, part 2-nya terlambat karena keluarga saya ada yang sakit. Sekali lagi mohon maaf ya bun. Keesokan paginya, rasa rindu Tari semakin tidak tertahan lagi. Kebetulan hari ini saatnya gajian. Tari segera menghadap ke Bu Rosita. Dia sekaligus ingin meminta izin untuk pulang kampung. Maaf Oma, apa Tari boleh pulang kampung sekarang? Tari khawatir banget sama kondisi Bapak, ucap Tari memohon. Iya Tari, boleh. Oma ngerti kok perasaan kamu. Daripada kamu kerja gak fokus karena kepikiran sama bapakmu terus, lebih baik kamu pulang sekarang. Oma izinkan. Oma kasih kamu libur selama 1 minggu. Puas-puaslah bertemu dengan bapakmu ya. Dan kamu harus memastikan bahwa bapakmu baik-baik saja. Ya, pesan Oma ke Tari. Baik Oma, terima kasih banyak ya Oma. Terima kasih, ucap Tari merasa sangat bahagia. Tari segera berkemas, membawa barang apa saja yang perlu ia bawa. Setelah itu, segera ia berangkat ke terminal untuk membeli tiket bus. Tari benar-benar melaksanakan pesan Oma untuk tidak mengabari siapapun kalau ia akan pulang kampung. Di sepanjang perjalanan menuju kampungnya, Tari selalu kepikiran dengan bapaknya. Bahkan ia sampai tak bisa tidur. Padahal saat perjalanan begini paling enak itu tidur. Namun Tari tak bisa melakukannya. Hatinya tidak tenang dan selalu gelisah. Ia khawatir sekali kalau terjadi sesuatu yang berbahaya dengan bapaknya. Alhamdulillah, perjalanan Tari lancar, tidak ada halangan. Tari menempuh perjalanan selama 2 hari hingga sampai ke kampung halamannya. Hatinya tenang karena sudah sampai. Tari tak sabar lagi ingin segera bertemu dengan laki-laki yang sudah membesarkannya itu. Tari, kamu pulang? Sapa salah satu tetangganya. Iya Bude, baru sampai, jawab Tari sambil tersenyum. Tari, kamu pulang? Sapa lagi tetangga Tari yang lain. Iya Bude, alhamdulillah Tari bisa pulang, jawab Tari dengan ramah dan tetap tersenyum. Iya, Bude seneng banget kalau kamu pulang. Cepat kamu sana temui bapakmu. Kamu harus tahu gimana keadaan bapakmu sekarang, kata tetangga Sari. Hal itu tentu membuat Tari sangat panik. Dia takut jika bapaknya kenapa-napa. Emang bapak kenapa Bude? Apa bapak sakit? Tanya Tari. Sudahlah, lebih baik kamu langsung ke rumahmu aja dan lihat sendiri apa yang terjadi ke bapakmu. Bude benar-benar gak tega, ucap tetangga Tari lagi. Itu membuat Tari semakin panik. Dengan cepat ia segera berlari ke rumahnya karena memang hanya tinggal beberapa meter lagi. Sesampainya Tari di rumah seperti kosong, tidak ada penghuninya. Ia mengetuk pintu rumah itu beberapa kali, namun tanpa mengucapkan salam. Tari sengaja karena ingin tahu apa yang terjadi di rumahnya itu. Kalaupun ada sesuatu, siapapun tak bisa mengelak karena Tari datangnya tiba-tiba. Beberapa menit Tari menunggu, tidak ada jawaban dari dalam. Tari segera menuju pintu belakang. Mana tahu pintunya tidak dikunci. Dan benar dugaan Tari, pintunya tidak dikunci. Ia langsung masuk begitu saja. Pak, Bapak di mana? Tari berteriak memanggil bapaknya, namun tidak ada jawaban. Sekali lagi Tari berteriak, Pak. Kini Tari berteriak lebih keras dari sebelumnya. Namun, bukannya jawaban yang ia dapatkan, malah suara batuk dari seseorang. Dan Tari hafal betul, suara batuk itu milik siapa. Tari segera berlari menuju kamar bapaknya yang ada di dekat dapur. Ya Allah Bapak, Tari berteriak sangat terkejut. Bahkan tas yang dibawanya sampai terjatuh saking lemasnya dia. Kaki Tari kehilangan tenaganya. Dia tersungkur di lantai. Ia merangkak mendekati kasur bapaknya. Di sana terbaringlah seorang laki-laki tua dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Bau kotoran begitu menusuk hidung. Karena saat ini kasurnya memang penuh sekali dengan kotoran.
baik air kecil maupun air besar. Tari berusaha menahan rasa mualnya. Dia merangkak perlahan mendekati bapaknya itu. Digenggam tangan bapaknya. Ia ingin memastikan apakah benar itu bapaknya atau bukan. Walau sebenarnya di lubuk hati Tari yang paling dalam, dia berharap kalau itu bukan bapaknya. Ia berharap semua itu hanya mimpi. Namun harapan Tari seketika sirna. Setelah ia mendapatkan tangan bapaknya, dipegangnya erat. Dan benar, tangan itu milik ayahnya. Ayah yang selama beberapa bulan ini sudah ia tinggal untuk merantau di Pulau Sumatera. Air mata Tari langsung meluruh dengan derasnya. Dadanya sampai sesak. Hatinya sangat sakit melihat keadaan ayah yang ia titipkan ke kakaknya sendiri. Malah seperti ini kondisinya. "Bapak," ucap Tari lirih dan gemetar. Ia memeluk tubuh bapaknya yang semakin kurus. Sebelum ia tinggal, seingatnya bapaknya tidak sekurus ini. Tapi keadaannya sekarang jauh lebih kurus. Tubuh ayah Tari hanya tinggal tulang berbalut kulit. Dia benar-benar sangat kurus. Bagian matanya pun sangat cekung. Seperti orang yang sudah tidak makan lama dan tidak tidur berhari-hari. "Bapak kenapa begini? Mana Mbak Surti dan Mas Agus, Pak?" tanya Tari ke bapaknya dengan suara yang masih lirih. Air matanya pun tidak mau berhenti. Saking derasnya air mata itu mengalir sampai jatuh ke pipi ayahnya. Lelaki tua renta itu tak bisa menjawab pertanyaan putrinya. Ia hanya menggeleng pelan karena fisiknya benar-benar lemah. Tidak ada tenaganya sama sekali. "Ya Allah, Pak, sudah berapa lama Bapak begini? Maafin Tari, Pak, maafin Tari," ucap Tari merasa bersalah. Karena akhir-akhir ini sebelum ia pulang, ketika ingin bicara dengan bapaknya, selalu saja ada alasan Mbak Surti. Alasannya bapak sedang tidur, bapak sedang pergi, bapak sedang sholat, dan alasan-alasan lainnya yang membuat Tari tak bisa berkomunikasi dengan ayahnya. Mulai dari situlah, Tari tidak bisa tenang saat bekerja. Dia selalu was-was dan gelisah. Ternyata kegelisahannya itu benar adanya. Dia mendapati bapaknya dalam keadaan yang sangat kasihan sekali. Tari pun menguatkan punggungnya. Ia berusaha menguatkan kakinya yang lemas. Digendongnya bapaknya itu keluar kamar. Diletakkannya di dekat kamar mandi. Lalu ia mempersiapkan air hangat untuk memandikan bapaknya. Dengan perlahan dan gerakan yang lembut, Tari memandikan ayah tercintanya itu hingga bersih. Tak ada lagi bau tidak sedap tersisa. Setelah selesai, Tari segera menggantikan pakaiannya dengan pakaian yang bersih dan wangi. Pakaian itu bisa bersih dan wangi, yang mencuci adalah ayahnya sendiri. Karena selama ini, semua ayahnya yang mengerjakan. Kalau Surti, dia mau enaknya saja. "Awas saja kalian berdua kalau sudah pulang nanti," batin Tari penuh emosi. Ia benar-benar kesal. Siapa yang tak murka? Selama ini, ia selalu mengirimkan uang kepada kakaknya. Uang itu yang seharusnya digunakan untuk merawat bapaknya, mulai dari obat-obatan sampai makanannya. Tapi apa yang dia dapati? Ia malah menemukan bapaknya dalam keadaan tidak terurus sama sekali. Tari benar-benar sangat kecewa kepada saudara kandungnya itu. Terlebih lagi kepada saudara iparnya. Karena Tari khawatir jika bapaknya sakit parah, akhirnya Tari membawanya ke rumah sakit. Ia meminta bantuan ke beberapa tetangganya. Dengan senang hati, tetangga Tari itu menolong ayahnya. Tetangganya tidak ada yang tahu kalau ayahnya itu sakit. Ya memang mereka tahu kalau Surti dan juga Agus tidak memperlakukan baik ayahnya itu. Tapi sama sekali tidak tahu kalau Pak Salim sedang sakit parah seperti ini. Karena selama ini jika ditanya, Surti selalu menjawab kalau ayah mertuanya itu baik-baik saja dan sedang istirahat di kamarnya. Selalu itu saja yang ia jawab. Dan tak pernah juga terdengar kalau Surti membentak mertuanya itu. Sehingga para tetangga menganggap kalau Tari dan Agus sudah berubah. Padahal kenyataannya
Mereka itu malah jauh lebih parah, membiarkan orang yang sakit tanpa merawatnya. Bahkan membersihkan kotornya saja tidak mau. Sesampainya di rumah sakit, Tari belum bisa berhenti menangis. Dia benar-benar merasa bersalah dengan ayahnya. Ayah Tari pun dirawat. Untungnya, dokter bisa melakukan yang terbaik, sehingga ayah Tari bisa diselamatkan. Maafin Tari ya Pak. Tari janji sama Bapak, gak akan ninggalin Bapak lagi, ucap Tari. Meskipun bapaknya itu dalam keadaan tidak sadar, tapi Tari yakin kalau bapaknya bisa mendengar suaranya. Suster, saya titip bapak saya dulu ya. Saya mau pulang sebentar, ucap Tari ke salah satu perawat. Baik Bu, kami akan menjaganya dengan baik, jawab suster itu dengan ramah. Tari pun segera pulang. Ia tak sabar lagi ingin melampiaskan amarahnya itu kepada ipar dan juga abangnya. Sesampainya di rumah, Tari melihat kalau motor abang satu-satunya itu sudah terparkir di halaman depan. Itu artinya kedua orang biadab itu sudah ada di rumah. Dengan penuh emosi, Tari membuka pintu rumah mereka tanpa salam. Dan Tari membuka pintu rumah itu dengan menggunakan kakinya. Ia mengeluarkan seluruh tenaganya. Ia ingin melampiaskan semua amarah yang ia pendam. Tari benar-benar seperti orang kesetanan. Dia tidak takut dengan apapun. Ia juga tidak peduli sedang berhadapan dengan siapa. Dia tidak terfikir lagi kalau masnya itu lebih tua daripadanya. Ia tak peduli. Mas Agus, Mbak Surti, teriak Tari. Keduanya langsung kaget dan keluar bersamaan dari dalam kamarnya. Surti dan Agus kompak matanya melotot karena kaget melihat kedatangan Tari. Loh, kamu balik Tari? Tanya Agus dengan gemetar. Begitu juga Surti. Matanya ke kanan dan ke kiri. Kepanikan tak bisa ia sembunyikan dari wajahnya. Apa maksud kalian? Kenapa bapak kalian telantarkan? Tanya Tari dengan nada tinggi. Keduanya malah saling bertatap. Tidak tahu harus menjawab apa. Tari, dengerin aku dulu. Dengerin masmu ini, kata Agus berusaha menenangkan adiknya. Tapi Tari tak bisa tenang. Ia malah semakin emosi. Dia butuh jawaban cepat, tapi masnya itu malah bertele-tele. Jawab, tidak usah bertele-tele, kata Tari lagi dengan sangat tegas. Nyali Agus semakin ciut. Dia langsung terduduk lemas di lantai. Dari sorot matanya, ia terlihat merasa bersalah. Tapi bagi Tari itu tidak ada gunanya. Karena menurut Tari semua sudah terlambat. Dia sangat kecewa dengan kakak kandungnya itu. Aku kecewa sama kamu, Mas. Aku titipin bapak. Aku kasih kamu uang. Bukannya kamu rawat bapak dengan baik. Tapi malah apa? Kamu telantarkan bapak. Padahal bapak lagi sakit. Bapak kena stroke. Bapak gak bisa ngapa-ngapain lagi sekarang, kata Tari dengan suara bergetar. Air matanya pun jatuh juga. Iya. Setelah diperiksa oleh dokter tadi, dokter menyatakan kalau bapaknya itu terkena stroke. Tubuhnya lumpuh seluruhnya. Tidak bisa bergerak sama sekali. Itu sebabnya barang ke kamar mandi pun tak bisa lagi ia lakukan. Sehingga buang kotoran pun di atas kasur. Tari, kami ngaku salah. Kini Surti mulai bersuara. Dengan takut-takut, ia berusaha menjelaskan ke adik iparnya itu. 2 minggu yang lalu, bapak kepleset di kamar mandi. Terus tiba-tiba bapak gak bisa gerak. Kami gak punya uang Tari untuk bawa bapak ke rumah sakit. Mau minta kamu, pasti kamu juga belum gajian kan? Karena kemarin aku sudah minta uang ke kamu lagi. Dan uang itu sudah habis untuk biaya bapak. Ketika bapak sakit, kami gak punya uang. Jadi gak bisa bawa ke rumah sakit deh, jawab Surti masih berusaha membela diri. Keterlaluan kamu, Mbak. Aku yakin uang yang selama ini aku kirim itu bukan untuk bapak semua kan? Palingan untuk bapak cuma sedikit. Kebanyakan untuk kebutuhan kalian sendiri ya kan?
Tari berteriak dengan sangat keras. Tari berteriak di hadapan muka iparnya itu. Hal itu membuat Surti semakin ketakutan. Ia sampai bersandar di tembok saking takutnya. Kini, ia tak berani menatap Tari. Kalian ini manusia atau iblis sih? Tidak punya perasaan. Kamu juga keterlaluan, Mas. Bapak itu orang tua kamu. Orang tua kita satu-satunya sekarang. Kenapa kamu setega itu sama bapak, Mas? Tari beralih ke Agus, kakaknya. Ia benar-benar emosi. Tari tak kuat menahan amarahnya. Ia melayangkan tamparan ke Agus hingga beberapa kali. Tamparan keras itu membuat Agus sampai tersungkur di lantai. Ia menangis. Tangisannya menunjukkan seolah-olah dia merasa bersalah dan menyesal. Percuma kamu nangis, Mas, gak ada gunanya. Aku benci sama kamu, teriak Tari lagi. Ia benar-benar murka. Agus hanya diam. Dia tidak membalas sedikit pun perlakuan adiknya. Dia sadar kalau memang dia salah. Agus menangis semakin kencang. Tangisannya benar-benar begitu pilu. Tangisan seorang laki-laki yang benar-benar merasa bersalah. Tapi itu tak ada artinya bagi Tari. Baginya, apapun yang Agus lakukan saat ini salah di matanya. Kini mata Tari langsung melihat ke kamar kakaknya itu. Dia mendorong tubuh Surti dengan kuat. Hingga wanita bertubuh gempal itu hampir saja terjatuh di lantai. Tapi untung saja, dia masih bisa berpegangan dengan tembok. Tari melihat-lihat apa yang bisa ia lakukan sekarang. Karena dia sudah muak dengan ipar dan kakaknya itu. Dengan gerakan tangan yang cepat, Tari menarik sprei yang menutupi kasur yang dalam keadaan berantakan itu. Kemudian membuka lemari saudaranya itu. Lalu mengambil semua baju-baju mereka. Dia letakkannya di atas sprei yang sudah ia tarik itu. Setelah bagian baju selesai, dia mencari apa lagi yang bisa ia masukkan. Karena Tari tak sudi jika barang-barang mereka tersisa satu pun di rumah ini. Ia tidak mau. Bahkan foto pernikahan mereka berdua Tari lempar secara asal dan membuat kacanya pecah. Padahal Tari melemparnya di atas tumpukan baju. Mungkin saking emosinya Tari, kaca itu bisa pecah. Bisa jadi pecahan kaca itu menggambarkan luapan emosi Tari yang begitu sangat murka. Setelah ia puas, Tari segera menarik sprei itu di lantai. Ia menyeretnya dengan sekuat tenaga, karena memang lumayan berat, sebab baju yang mereka punya itu sangat banyak. Tari menyeret sprei itu sampai keluar rumahnya, dan kini Tari sudah berada di halaman. Tari tak peduli sprei itu atau baju-baju mereka kotor. Yang Tari mau, makhluk menjijikkan itu bagi Tari segera pergi dari rumahnya. Sprei berisi baju-baju itu sudah sampai di tanah. Tari masih juga menyeretnya sampai ke pinggir jalan. Tari yang masih emosi segera meninggalkan baju itu di pinggir jalan, lalu menuju ke halaman rumahnya. Kini matanya tertuju ke motor saudaranya itu. Dia segera mendorong motor itu, lalu menjatuhkannya di pinggir jalan juga. Bahkan saat ini, motor itu posisinya hampir di tengah jalan. Motor yang didorong dengan kuat oleh Tari terjatuh di aspal dan membuat kap-kapnya pecah. Ya, Tari mendorongnya dengan sangat kuat, sampai kap motor yang kelihatannya kokoh saja bisa pecah. Begitulah amarah seorang perempuan yang sangat kecewa dengan saudaranya. Ia tak habis pikir kalau Agus sangat tega dengan ayahnya sendiri. Ayah yang sudah membesarkannya, merawatnya dengan baik. Tapi ketika ayahnya sakit, sama sekali Agus tidak mau peduli. Tari benar-benar kecewa. Setelah selesai menghancurkan motor saudaranya, Tari masuk lagi ke dalam rumah. Kali ini, ia akan menyeret dua orang tidak berperasaan itu. "Keluar kalian dari sini!" Tari berteriak lagi dengan suara yang sangat tinggi. Suaranya memenuhi seisi rumah. Bahkan tetangga sampai mendengarnya. Tetangga yang memang sudah sedari tadi melihat aksi Tari, mereka semakin banyak berkumpul. Kedua orang itu diseret dengan paksa oleh Tari. Keduanya sama sekali tidak melawan.
Mereka seolah pasrah. Dan setelah di luar rumah, keduanya kompak disoraki oleh tetangga Tari. "Bagus Tari, usir aja kedua orang tidak berperasaan itu. Mereka itu kejam, gak pantas tinggal di rumahmu," teriak tetangga Tari bergantian. "Iya tuh, anak durhaka, menantu durhaka," sambung yang lainnya. Agus dan Surti terlihat sangat malu. Tapi mereka tak bisa menutupi rasa malu mereka itu lagi. Keduanya dengan pasrah berjalan ke pinggir jalan, mengambil barang-barang mereka dengan disertai sorakan para tetangga Tari. Agus masih tetap menangis, sementara Surti, ekspresi wajahnya terlihat kesal, namun tak bisa berbuat apa-apa. Dia membantu suaminya memunguti barang-barangnya. Dengan susah payah, keduanya berusaha membawa spray yang sangat besar itu karena berisi pakaian-pakaian mereka. Awalnya, keduanya berniat untuk membawa semuanya, tapi sepertinya kesulitan, sehingga mereka hanya memilih barang-barang yang penting saja dan meninggalkan yang menurut mereka tidak perlu dibawa. Kemudian, keduanya melajukan motor dan pergi entah kemana. Melihat itu, emosi Tari belum juga reda. Dia masuk lagi ke dalam rumah. Ia mengambil sebuah korek. Ia celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri melihat sesuatu apa yang bisa ia gunakan. Dan di dekat tungku ada minyak tanah yang biasa digunakan untuk menghidupkan api. Tari mengambil minyak tanah dalam botol itu, lalu membawanya ke depan dan menyiramkannya ke pakaian mereka yang mereka tinggal. Dengan cepat, Tari segera membakarnya. Dan seketika, api langsung membumbung tinggi. Tari belum puas juga. Dia mengambil sampah yang ada di sekitar halamannya, lalu menambahkannya di tumpukan baju itu. Bahkan, sampah-sampah tetangganya pun tak luput dari jangkauan Tari. Ia mengambil sampah-sampah itu, lalu menghamburkan di atasnya, sehingga membuat api semakin besar. Para tetangga yang melihat aksi Tari hanya diam. Mereka tahu pasti Tari sangat marah dan kecewa, sehingga mereka tak mau menghentikan Tari. Setelah melakukan aksinya itu, Tari terduduk lemas di teras rumahnya. Ia langsung teringat dengan bapaknya yang masih ada di rumah sakit. "Maafin Tari, Pak. Tari harus mengusir Mas Agus. Tari benci banget sama dia," ucap Tari lirih. Matanya menatap ke depan, namun tatapannya kosong. Ia benar-benar seperti orang yang kehilangan arah. Wajar, siapa yang tak marah? Kalau selama ini dia bekerja untuk bapaknya, tapi malah bapaknya tidak dirawat dengan baik. Beberapa tetangga mulai berani mendekati Tari, karena Tari sudah lebih tenang. "Tari, kamu yang sabar ya, kamu yang kuat. Udahlah, gak usah dipikirin mereka. Yang penting kamu pikirin itu bapakmu sekarang. Rawatlah beliau dengan baik," ucap tetangga Tari. Tari hanya mengangguk, namun air matanya masih terus menetes. Akhirnya, Tari dibantu oleh beberapa tetangganya untuk masuk ke dalam rumah. Tari diberi minum dan ditenangkan. Setelah keadaan Tari jauh lebih tenang, ia kembali lagi ke rumah sakit untuk menjaga bapaknya. Kali ini, Tari ditemani oleh Pak RT dan Bu RT. Beberapa hari kemudian, setelah keadaan ayah Tari sudah jauh lebih baik, beliau diperbolehkan pulang. Mulai hari itu, Tari merawat bapaknya. Dia mengundurkan diri dari pekerjaannya di Pulau Sumatera. Dia sudah meminta izin dengan Oma. Dengan berat hati, Oma mengizinkan permintaan Tari itu. Karena siapa lagi yang akan merawat ayahnya kalau bukan Tari? Karena tak punya penghasilan, Tari mulai memutar otak. Pekerjaan apa yang bisa ia lakukan sambil menjaga ayahnya? Akhirnya setelah berhari-hari berpikir, Tari mulai mencoba. Ia mulai mencoba merambah dunia konten kreator. Tari mulai membuat konten kesehariannya yang merawat bapaknya dan mengurus rumah. Tari memulainya dengan susah payah, karena memang ia masih pemula dan belum banyak tahu hal. Tapi Tari tak patah semangat. Dia terus mencoba dan mencoba. Hingga 1 bulan ngonten, Tari belum dapat apa-apa, dan uang tabungan yang ia punya tinggal sedikit. Hanya cukup untuk beberapa hari lagi.
Tari pasrah. Sebagai hamba yang lemah, ia hanya bisa berdoa dan memohon kepada Sang Maha Kuasa. Semoga usahanya tidak sia-sia dan bisa membuahkan hasil. Beberapa hari kemudian, pertolongan Allah itu memang selalu datang tepat pada waktunya. Uang di tangan Tari hanya tinggal 10.000 rupiah. Tak cukup untuk membeli obat ayahnya. Namun bertepatan hari itu juga, Tari mendapatkan sebuah endorse dari salah satu produk. Tari sangat bahagia. Dan owner brand itu langsung mentransfer semua uang endorse-nya di awal, tanpa di DP terlebih dahulu. Padahal Tari belum membuat videonya. Karena memang niat pemilik brand itu baik untuk membantu Tari. Tari sangat bersyukur karena dengan uang itu ia bisa melanjutkan hidup bersama ayahnya. Mulai dari situ, Tari semakin semangat dan bonusnya semakin banyak endorsan yang masuk. Bahkan saking banyaknya harus mengantri karena Tari hanya mengerjakan semuanya sendiri. Jadi dia butuh waktu yang lebih lama. Untunglah semua brand itu selalu sabar dan tidak pernah merasa keberatan jika jadwal produk mereka cukup lama. Ia bisa dibilang rezeki anak soleha yang mau merawat ayahnya yang sakit. Itulah yang Tari rasakan sekarang. Bahkan penghasilannya saat ini sudah lebih dari cukup. Padahal dulu Tari berharap kalau dia bisa berpenghasilan setidaknya sama seperti saat ia bekerja di Pulau Sumatera. Namun Masya Allah yang dia dapatkan jauh lebih banyak. Bahkan ia bisa merenovasi rumah agar lebih nyaman untuknya dan bapaknya. Sementara kehidupan Agus dan Surti, mereka tinggal di sebuah kontrakan kecil. Karena memang Agus yang hanya bekerja serabutan, penghasilannya tak tentu. Jadi mereka tak mampu jika menyewa kontrakan yang bagus. Setelah berbulan-bulan keluar dari rumah itu, kehidupan mereka sangat susah. Surti dan Agus kini menyesali perbuatan mereka. Mereka sebenarnya ingin meminta maaf, tapi malu dan takut kepada Tari. Mas, kita minta maaf ke Tari yuk. Mau sampai kapan kita kayak gini, Mas? Kita gak hidup tenang karena selalu merasa bersalah kepada Bapak dan juga Tari. Kita juga gak bisa, Mas, hidup kayak gini terus. Lihat, Mas, badanku. Aku dulu gemuk, tapi sekarang kurus cuma dalam waktu beberapa bulan. Kamu juga makin kurus, karena kita kurang makan dan selalu banyak pikiran karena merasa bersalah. Ayo, Mas, kita coba datang ke rumah Tari. Mau dimaafin atau enggak, yang penting kita datang dulu, ucap Surti dengan sedih ke Agus. Iya, Dek, kita coba ya meminta maaf ke Tari. Semoga Tari mau maafin kita, jawab Agus. Akhirnya hari itu mereka mencoba meminta maaf ke Tari. Dengan rasa takut dan malu, keduanya datang ke rumah Tari. Assalamualaikum, ucap Agus dengan suara gemetar. Bahkan saking gemetarnya, ia tak berani mengetuk pintu. Waalaikumsalam, jawab Tari dengan dingin. Ada apa, Mas? Tanya Tari cuek. Tari, kami kesini mau minta maaf. Kami menyesal, Tari, ucap Surti, kemudian ia berlutut di kaki Tari. Namun Tari segera menjauh. Tapi Surti masih berusaha memegang kaki Tari. Gak usah berlebihan, Mbak. Kalau mau minta maaf aja, ucap Tari dengan ketus. Tari, aku minta maaf. Aku salah, aku nyesal, lanjut Surti. Iya, Tari, Mas minta maaf. Mas nyesal sudah jahat sama Bapak, sambung Agus. Tari hanya diam. Dia belum bisa menjawab ucapan saudaranya itu. Rasa kecewa di hatinya terlalu dalam, sehingga sulit untuk memaafkan. Namun, saat mereka masih sama-sama berlutut di hadapan Tari, datanglah salah seorang tetangga yang biasa dituakan di sana. Tetangga itu biasa dipanggil
Kiai Anwar. Beliau memberi nasihat kepada Tari. Setelah dinasihati oleh Kiai Anwar, Tari mulai melunak. Dia perlahan mulai memaafkan saudara dan iparnya itu. Lagi pula ketika ia melihat ke ayahnya, seolah dari sorot mata ayahnya, ia berharap kalau Tari mau memaafkan mereka. Meskipun ayahnya tak bisa bicara lagi sekarang, tapi dari sorot matanya berharap kalau anak-anaknya bisa akur. Akhirnya, Tari mulai menerima keduanya. Tapi untuk sementara ini, keduanya menolak untuk tinggal bersama. Mereka masih sungkan dan tak enak, sehingga Tari membiarkan mereka. Namun, kapanpun jika mereka ingin kembali ke rumah itu, Tari akan menerimanya dengan lapang dada dan pintu selalu terbuka. 1 minggu kemudian, setelah kedatangan Agus dan Surti, tiba-tiba ayah Tari kejang. Tari dengan panik langsung membawanya ke rumah sakit. Namun qadarullah, Pak Salim tidak tertolong. Beliau meninggalkan Tari untuk selama-lamanya. Tari bahkan sampai pingsan berkali-kali karena tak sanggup menerima kenyataan ini. Tapi semuanya harus diterima dengan lapang dada. Agus pun sudah dikabari oleh tetangga Tari. Dia pun dengan cepat datang ke rumah sakit. Ketiganya sama-sama menangis dan menyesal. Namun untunglah sekarang mereka sudah berbaikan, sehingga bisa saling menguatkan. Meskipun masa lalu tak akan pernah terlupakan. Pak Salim pun dimakamkan. Tari, Agus, dan Surti kembali ke rumah Tari. Mbak, Mas, kalian tinggal di sini ya, temani aku, ucap Tari kepada 2 saudaranya. Agus menatap ke istrinya. Surti mengangguk, tanda setuju dengan permintaan Tari. Mulai hari itu mereka pindah lagi ke rumah ini. Tari pun meminta maaf kepada saudaranya itu kalau sudah membakar baju mereka. Agus dan Surti tak menyalahkan Tari sama sekali, karena wajar kalau Tari marah, karena memang kelakuan mereka sudah keterlaluan. Waktu terus berlalu. Kini sudah 100 hari kepergian Pak Salim. Kakak beradik itu hubungannya semakin baik. Tidak ada lagi canggung di antara mereka. Ketiganya berusaha melupakan masa lalu yang pahit itu. Agus dan Surti benar-benar sudah bertaubat. Mereka sudah berubah. Tari pun tak tinggal diam melihat saudaranya yang kesulitan dalam ekonomi. Dia mengajaknya untuk menjadi konten kreator juga. Dan alhamdulillah, setelah 3 bulan, Agus dan Surti bisa menghasilkan pendapatan. Karena memang dibantu oleh Tari yang sudah lebih dulu terjun di dunia perkontenan. Kini ketiganya disibukkan dengan bekerja menjadi konten kreator. Ekonomi mereka sudah jauh lebih baik. Dan yang paling penting, ketiga saudara itu bisa terus bersama dan saling memberi dukungan satu sama lain.